Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya apa yang kami dengar ini menolong kami untuk menjaga kehidupan kami selaras dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sampai pada abjad T dan kita akan belajar tentang Tamar, ya. Tamar istri menantu Yehuda, ya. Kita membaca Kejadian 38 ayat yang ke-11. Kejadian 38 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ada 3 nama Tamar di Alkitab. Yang pertama, Tamar wanita Kanaan, istri anak sulung Yehuda, menantu Yehuda. Kejadian 38 ayat yang ke-6. Yang kedua adalah Tamar putri Daud, 2 Samuel 13 ayat 1. Kemudian yang ketiga adalah Tamar binti Absalom, 2 Samuel 14 ayat 27. Arti namanya pohon palem. Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Meskipun ia mempunyai 3 orang anak laki-laki, tetapi Yehuda hanya mempunyai seorang menantu, yaitu Tamar. Tamar awalnya adalah istri dari tetapi karena berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan pun membunuhnya. Lalu Yehuda menyuruh anak keduanya Onan kawin dengan istri kakaknya itu, tetapi Tuhan membunuhnya juga sebab ia berbuat jahat juga. Nah, seperti ada pola bahwa siapapun yang menikahi Tamar akan mati. Akibatnya Yehuda menjadi takut kalau Sela anak bungsunya akan mati seperti kedua kakaknya kalau kawin dengan Tamar. Sehingga Yehuda memutuskan menyuruh Tamar untuk tinggal di rumah ayahnya sampai Sela besar. Kita bisa membaca itu Kejadian 38 ayat 11. Nah, singkat cerita, istri Yehuda meninggal, ayat 12. Tak lama berserang, Yehuda bersetubuh dengan seorang perempuan yang dikiranya pelacur. Padahal tanpa sepengetahuannya, perempuan itu adalah Tamar menantunya sendiri. Kejadian 38, 16-19. Kemudian tersiar kabar bahwa Tamar telah bersundal. Berita itu sampai di telinga Yehuda. Yehuda menjadi marah dan menuntut agar Tamar dibawa dan dibakar. Tetapi Tamar membela diri. Tamar menunjukkan cap meterai, kalung dan tongkat pemberian Yehuda saat bersama dengannya. Disitulah Yehuda sadar dan mengaku telah berbuat salah. Ayat 26. Dalam penilaian moral Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa saja mengatakan perbuatan Yehuda dan Tamar itu salah. Bagaimana bisa seorang mertua tidur dengan menantunya sendiri? Ini adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Meskipun demikian, Allah tetap mengampuni Yehuda karena ia telah mengakui dosanya. Siapa sangka Tamar berani menipu mertuanya dan Yehuda kena batunya. Kalau dulu Yehuda menipu ayah bersama saudara-saudaranya,
sekarang ia pun ditipu. Tamar yang disuruhnya pulang ke rumah orang tuanya diam-diam merencanakan sesuatu. Tamar menyusun strategi agar dapat menjumpai Yehuda karena Yehuda tidak menyerahkan Shelah. Bukan sekedar menjumpai mertuanya, tetapi tindakan Tamar berikutnya adalah tindakan yang berisiko besar. Karena Tamar berpakaian seperti perempuan sundal, Yehuda tertipu dan lagi-lagi ia melakukan dosa berikutnya, yaitu menghampiri Tamar. Ayat 15-16. Akibatnya Tamar mengandung bayi dari mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Lebih lanjut, Tamar pun berani mengikat Yehuda. Kalau kita membaca di ayat yang ke-18, kita membaca tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Kata Yehuda. Jawab perempuan itu atau Tamar, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya, lalu perempuan itu mengandung daripadanya. Beberapa hal kontras yang bisa kita jumpai antara Tamar dan Yehuda dalam peristiwa ini bisa dilihat. Yang pertama, Tamar mengetahui risiko yang akan ia tanggung, sementara Yehuda tidak. Bagi Yehuda, menghampiri seorang perempuan sundal adalah hal yang biasa saja dengan risiko biasa pula. Kemudian kedua, Tamar berusaha keras untuk membangun keturunan, sementara Yehuda tidak. Yang ketiga, Tamar memiliki bukti kepemilikan, Yehuda tidak. Padahal kepemilikan itu sangat penting karena mengarah pada si pemilik. Jika Tamar mendapatkan semuanya itu, hal sebaliknya terjadi pada Yehuda yang kehilangan semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu mengakibatkan lumpuhnya hati nurani sehingga kehilangan banyak anugerah Allah dalam hidupnya. Tetapi luar biasa karya Allah bekerja meski dalam situasi yang sudah rusak sekalipun dan ini melampaui batas pikiran manusia. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa melalui keturunan Tamarlah garis sejarah keselamatan manusia ditorehkan. Mungkin kita menghadapi banyak pilihan berisiko tinggi yang harus diambil dalam hidup ini, tetapi sebagai anak Tuhan, mari segera datang terlebih dahulu kepada Tuhan untuk mencari apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Janganlah kita melakukan segala sesuatu dengan hanya mengikuti kehendak hati kita sendiri dan berakibat fatal seperti Yehuda. Tuhan menolong kita untuk terus hidup dan berjalan dalam kehendak-Nya sehingga hidup ini lebih menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini sudah hampir berakhir. Mari kita mengevaluasi perjalanan iman kita. Lebih banyak ketaatan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan atau lebih banyak ketidaktaatan yang kita lakukan karena kita ingin menyenangkan diri kita sendiri. Tuhan menolong kita semua dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan konsekuensi dosa yang tidak main-main. Biar kebenaran firman-Mu menjadi pakar dalam kehidupan kami. Kami tidak saja memiliki kemampuan untuk mendengar firman, membaca firman, tapi kami juga memiliki kemampuan untuk memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati dan menyimpan dalam hati sehingga kami tidak berdosa dengan melanggar yang bukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Roh Kudus menyempurnakan, Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran pagi ini. Kami akan lanjut dalam aktivitas kami dan kami mohon berkat Tuhan untuk kami yang melayani, untuk kami yang bekerja. Biar berkat-Mu menyertai setiap kami sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama yang ajaib yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.